Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Mutiara Putih Patiraja dan saya Triwahyuni Utomo yang akan mempresentasikan materi penerapan pada isu-isu manajemen dan operasi. Di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen strategik, yaitu proses manajemen strategis tidak akan berakhir ketika perusahaan memutuskan strategi apa yang akan dilakukan. Harus ada perwujudan dan pemikiran strategis dalam tindakan yang strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu untuk merumuskan, mengimplementasikan, mengevaluasi keputusan-keputusan yang bersifat cross-fungsional atau lintas fungsi untuk memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Ini merupakan proses sistematis untuk merumuskan, menjalankan, dan mengevaluasi strategi demi mewujudkan visi organisasi. Selanjutnya ada tujuan jangka pendek dan panjang. Jangka pendek adalah hasil yang dapat diukur dan dicapai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Sedangkan jangka panjang adalah hasil yang diharapkan dari pelaksanaan suatu strategi. Strategi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Selanjutnya itu ada kebijakan, yaitu yang menghubungkan proses menyelesaikan masalah dan menjalankan strategi secara tepat. Secara umum itu kebijakan merujuk pada panduan, cara, prosedur, aturan, formulir, dan praktik administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong pekerjaan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, yaitu kebijakan adalah alat dalam menerapkan strategi. Selanjutnya itu ada beberapa contoh masalah yang mungkin membutuhkan kebijakan manajemen. Yang pertama itu untuk mempekerjakan karyawan melalui agen, kampus, atau surat kabar. Yang kedua itu ada untuk menyelenggarakan lokakarya dan seminar tentang pengembangan manajemen baik secara berkelanjutan maupun terbatas. Yang ketiga itu untuk menghubungkan gaji eksklusif dengan tujuan jangka panjang atau tahunan. Yang keempat untuk menentukan tingkat stok persediaan yang tinggi atau rendah. Yang terakhir itu ada untuk menggunakan satu pemasok atau lebih dari satu pemasok. Yang selanjutnya itu ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah bagian yang penting dari manajemen untuk membantu mewujudkan strategi di organisasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen strategis untuk membuat keputusan. Alokasi sumber daya seringkali didasarkan pada faktor politik atau pribadi. Selanjutnya ada mengelola konflik, yaitu adanya perselisihan antara dua atau lebih pihak mengenai satu atau beberapa masalah disebut konflik. Karena setiap orang memiliki harapan dan pandangan yang berbeda. Menetapkan tujuan setiap tahun bisa menyebabkan konflik. Konflik pun bisa memicu ketekanan, keterbatasan, dan kesalahpahaman. Mengelola konflik adalah seseorang yang memiliki pengalaman dalam menghadapi konflik dan berusaha mengatasinya dengan baik sesuai dengan tujuan yang sedang dijalankan. Menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi. Dua alasan utama mengapa perubahan strategi biasanya menyebabkan perubahan struktur organisasi. Yang pertama itu, struktur organisasi menentukan cara tujuan dan kebijakan dijalankan. Yang kedua, struktur organisasi menentukan bagaimana sumber daya dikelola. 4.
Keempat jenis struktur organisasi meliputi yang pertama itu ada fungsional. Dalam struktur ini, organisasi dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan fungsi seperti pemasaran, produksi, keuangan, SDM, dan lainnya. Kedua itu ada divisional. Struktur ini mengelompokkan organisasi berdasarkan unit bisnis atau divisi yang berbeda, seperti produk layanan atau pasar. Setiap divisi bisa dianggap sebagai organisasi kecil dengan fungsi yang lengkap, seperti pemasaran, produksi, dan lainnya. Struktur ini memungkinkan kelenturan dalam mengelola bisnis yang berbeda-beda. Yang ketiga, strategic business unit atau SBU. SBU adalah versi lanjutan dari struktur divisional di mana setiap divisi diatur seperti perusahaan independen yang bertanggung jawab atas semua aspek bisnis termasuk strategi dan operasional. Yang keempat ada struktur matriks, memberi fleksibilitas dalam mengelola beberapa proyek atau program, tetapi bisa kompleks dalam mengatur hubungan yang rumit. Selanjutnya saya akan menjelaskan restrukturisasi. Sebelumnya, apa itu restrukturisasi? Restrukturisasi ialah suatu perubahan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, serta menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. Keuntungan utama dari restrukturisasi yaitu mengurangi biaya, dan penyebab dilakukannya restrukturisasi, new opportunity, pergeseran dalam hal tingkat resiko usaha yang selama periode tersebut dijalankan, kemungkinan terjadinya pergeseran akses permodalan dan kebutuhan finansial. Dampak negatif dari restrukturisasi yaitu menurunnya semangat kreativitas dan inovasi karyawan dengan adanya ketidakpastian dan trauma akibat pemutusan kerja baik yang ditunda maupun yang sudah dilakukan. Selanjutnya, perhatian terhadap operasi dan produksi. Kemampuan, keterbatasan, dan kebijakan dalam produksi atau operasi bisa mempercepat atau menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Perhatian terhadap sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia biasanya disatukan dalam satu kelompok sentral, yaitu sebuah departemen yang bertugas untuk mendapatkan, mengembangkan, menjaga, serta mempertahankan SDM. Terhadap berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut sumber daya manusia ini, seperti personel, industrial relation, employee relation, dan human resource. Kesimpulannya dari materi yang sudah saya jelaskan, penerapan manajemen strategik dan manajemen resiko harus saling terintegrasi karena manajemen resiko merupakan fondasi untuk mencapai tujuan strategis dan menjaga keberlanjutan bisnis. Cukup sekian dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada masukan saran, boleh komen di kolom komentar yang sudah tersedia.